Kita lanjut guys, wilayah paling tengah dari pegunungan Divine Spiritual Mountain. Ini adalah wilayah paling sentral dalam jajaran pegunungan spiritual surgawi. Pada saat ini, itu dipenuhi dengan lautan manusia, sementara energi spiritual yang tidak menentu bergegas menuju langit, di bumi, pertempuran antar tokoh berkecamuk di mana-mana. Saat energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan berkumpul bersama. Mereka menyebabkan langit dan bumi di wilayah ini tampak sangat indah dan megah. Ini adalah titik akhir dari gunung spiritual surgawi, dan juga akhir dari semua pertempuran besar yang berkecamuk di mana-mana. Para ahli dari berbagai bagian benua surga utara semuanya akan berkumpul di tempat ini. Jika seseorang ingin membedakan dirinya dan naik di atas yang lain, dia perlu menunjukkan kekuatan sejatinya untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki 9 langkah surgawi. Di tempat ini, satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan seseorang adalah dengan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Jika tidak, terlepas dari memiliki latar belakang yang kuat, berbagai ahli yang matanya telah berubah merah oleh bujukan pembaptisan spiritual surgawi tidak akan mengedipkan mata untuk membunuh siapapun. Karena ini masalahnya, seseorang harus membunuh saja, karena ini adalah aturan di tempat ini. Tahun itu, bahkan para peserta dari Akademi Spiritual Surga Utara dimakamkan di tempatnya. Dibandingkan dengan mereka, apa arti orang lain? Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa dengan patuh meringkuk dan bersembunyi. Di dalam wilayah yang kacau ini di posisi paling tengah dari area ini berdiri sebuah gunung yang megah. Kecemerlangan yang menyilaukan terpancar dari udara di atas puncaknya. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat serangkaian langkah berawan yang sangat besar hadir dalam sinar kecemerlangan. Ada total 9 langkah berawan, dengan setiap langkah berisi selusin platform batu. Jumlah platform batu semakin berkurang semakin tinggi langkah itu. Di bagian paling atas, sepertinya hanya ada 5 hingga 6 platform yang hadir. Itu adalah 9 langkah surgawi. Itu adalah tempat di dalam gunung spiritual surgawi yang menyebabkan mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah. Itu karena, itulah satu-satunya tempat di mana seseorang dapat menerima pembaptisan rohani surgawi. Namun, jika seseorang ingin berdiri di 9 langkah surgawi, seseorang harus memiliki kekuatan mutlak, karena akan ada banyak orang dengan mata merah yang bertarung seperti orang gila untuk kesempatan berdiri di sana. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, hanya akan ada satu akhir, dibunuh dan diusir dari 9 langkah surgawi. Hanya para ahli sejati yang bisa berdiri di atas 9 langkah surgawi, menghadapi orang lain yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung di bawah. Seperti dewa yang memandang rendah semut, mereka akan menerima kehormatan dan kemuliaan terbesar yang bisa diberikan oleh gunung spiritual surgawi, baptisan spiritual surgawi. Pada saat ini, sudah ada beberapa sosok yang berdiri dengan bangga di beberapa langkah paling bawah dari 9 langkah surgawi, sementara para pejuang terus berjuang untuk bergegas dari bawah. Namun, di 3 anak tangga teratas, ada pemandangan yang sama sekali berbeda di sana. Di 3 langkah teratas, tidak ada orang sebanyak di bawah ini, dengan jumlah total bahkan tidak melebihi 30. Adapun 2 langkah teratas, ada kurang dari 10 orang yang hadir di sana. Pada saat ini, beberapa sosok itu telah menempati posisi paling sempurna di puncak 9 surgawi tanpa sedikit pun menahan diri, berdiri dengan bangga seperti pahlawan yang gagah berani. Tidak ada satu orang pun yang berani berubah dan bersaing untuk supremasi mereka. Pada langkah ketiga dari atas, beberapa ahli menatap ke arah sosok yang diposisikan pada langkah kedua dengan ekspresi rumit yang hadir dalam tatapan mereka. Mampu berdiri di posisi itu sementara pertumpahan darah di bawah terus berlanjut adalah indikasi yang jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Namun demikian, mereka masih tidak dapat mengambil langkah, karena tempat di atas mereka bukanlah tempat yang bisa mereka masuki. Itu adalah tempat di mana hanya para jenius paling elit dari generasi muda benua surga utara yang memenuhi syarat untuk bersaing. Pada saat ini, meskipun tampak seolah-olah semuanya tenang dan tenteram, suasana yang agak aneh hadir dalam langkah tertinggi kedua dari 9 langkah surgawi, yang telah menarik semua perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. 7 sosok, dengan masing-masing mengambil sudutnya sendiri, hadir di sana. Meskipun tidak ada satupun yang mengirimkan energi spiritual atau aura mereka meledak, atmosfer yang dihasilkan dari kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat orang tercekik sampai terengah-engah.
Seorang pria berpenampilan biasa mengenakan pakaian rami berdiri di posisi paling depan dengan tangan sedikit menggantung di sisi tubuhnya. Tampak seolah-olah tidak ada atmosfer aneh dalam langkah ini yang dirasakannya, matanya bahkan sedikit tertutup, seolah-olah dia sedang beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Meskipun begitu, bagaimanapun, tatapan yang dikirim oleh 6 orang lain yang hadir dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat ke arahnya. Itu adalah Mo Xingtian. Saat ini sosok nomor 1 asli dalam generasi muda dari benua surga utara. Berdiri di platform sudut, ekspresi serius tergantung di wajah Xia Youran saat dia menatap Mo Xingtian. Memutar kepalanya, dia melihat ke bawah, di mana api perang dan pertumpahan darah selalu ada. Orang yang tak terhitung jumlahnya terus bertarung dan bertempur, dengan sosok jatuh ke kiri, kanan, dan tengah. Namun demikian, dia masih tidak dapat melihat sosok yang ingin dia lihat. Tepatnya di mana orang itu, Mu Chen, kabur? Xia Youran bergumam pada dirinya sendiri, bayangan kekhawatiran muncul di wajahnya yang manis. Dia dan Mu Chen awalnya berencana untuk bertemu bersama sesegera mungkin. Namun, pada akhirnya, dia telah menunggu di tempat ini selama 1 hari, dengan sosok Mu Chen belum terlihat. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memimpin dan menuju ke sini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tidak ada satupun kehadirannya yang dapat ditemukan sejak dia meninggalkannya sehari sebelumnya, menyebabkan kekhawatiran muncul di dalam hatinya. Mungkinkah Mu Chen telah bertemu dengan beberapa keadaan yang tidak menguntungkan? Haha, apakah kamu masih menunggu bocah itu muncul? Sebuah cibiran terdengar dari tempat yang tidak jauh darinya, menyebabkan dia menoleh, hanya untuk melihat senyum sinis yang mekar di wajah pembicara. Liu Ying, setelah menyadari bahwa itu adalah dia mencibir sebagai tanggapan, terlalu malas untuk peduli padanya. Sudah sangat lama sejak orang itu hadir, hanya ada 2 alasan yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, dia dibunuh oleh seseorang. Kedua, dia cukup puas setelah mendapatkan harta karun spiritual kecil itu dan tidak berani muncul di sini, lalu segera lari dari gunung, kata Liu Ying, senyumnya semakin dalam. Sementara penghinaan dan penghinaan bersinar di matanya. Namun, dia benar-benar pintar karena tahu untuk tidak datang ke sini. Jika tidak akan mudah untuk meninggalkan tempat ini begitu saja. Diam, Xia Youran memberikan raungan dingin sebagai balasan. Mendengar raungannya, kilatan dingin melintas di matanya. Sebelum menjawab dengan senyum acuh tak acuh, kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Baiklah kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Jika dia benar-benar berani muncul di sini, harap tenang, karena saya akan menyambutnya dengan baik, sebelum memintanya untuk menyerahkan harta karun spiritual. Setelah itu, aku pastikan dia dengan patuh meninggalkan tempat ini. Mendengar ejekannya, Xia Youran mengatupkan giginya dengan marah, sementara kebenciannya terhadap Liu Ying mencapai batasnya. Namun, karena situasi yang tidak jelas saat ini, mengambil tindakan secara gegabah bukanlah pilihan yang rasional. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencibir kembali padanya. Apa gunanya kamu merasa puas? Ya, Anda sudah mulai berkultivasi jauh lebih awal dari Mu Chen, dan bahkan menelan semua sumber daya kamar dagang umbra Anda hanya untuk mencapai tingkat kultivasi ini. Jika Anda menunggu 1 atau 2 tahun lagi, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depannya. Wajah Liu Ying langsung menjadi gelap saat dia mendengar kata-kata mengejeknya, sebelum mengirim senyum sinis kembali saat dia menjawab. Oh, tampaknya Anda benar-benar menganggap bocah kecil itu dengan sangat hormat. Karena dia sangat mengancam, aku akan menunggu dia muncul dan membunuhnya. Dengan begitu, semuanya akan baik-baik saja, kan? Saat dia berbicara sampai di sini, ejekan itu tampak lebih menonjol di mata Liu Ying saat dia terus berbicara. Tentu saja, kita harus melihat apakah bocah itu berani muncul di tempat ini, dari apa yang saya lihat. Namun, tepat saat Liu Ying hendak menyelesaikan kalimatnya, raungan naga ganas bergema di cakrawala, semua orang berbalik, hanya untuk melihat sinar kecemerlangan berkilauan dari kejauhan, dengan apa yang tampak seperti bayangan naga raksasa yang membubung di udara, dengan sosok ramping berdiri tegak di punggungnya. Mu Chen, melihat sosok yang akrab itu, kegembiraan dan kebahagiaan terpancar dari mata indah Xia Youran. Dia benar-benar memiliki keberanian, gumam Liu Ying saat tatapannya semakin gelap, sementara senyum sinis muncul di wajahnya. Anak nakal ini sebenarnya punya nyali untuk muncul di sini.
karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Pada saat ini, Mo Xingtian perlahan membuka matanya yang datar, menatap bayangan naga raksasa dengan tatapan acuh, bergumam, teknik melonjak naga, dia benar-benar berkultivasi ke fase Dragon Soaring, ini benar-benar tidak terduga. Berdiri di belakang bayangan naga raksasa, Mu Chen melihat ke arah bumi yang penuh dengan kekacauan dan kekacauan, sebelum mengalihkan pandangannya ke 9 langkah surgawi di puncak gunung. Itu adalah tempat untuk menerima baptisan rohani surgawi. Melihat ke sana, Mu Chen menghentak, menyebabkan raungan naga yang menakjubkan meletus dari bayangan naga raksasa, sementara kecepatannya meningkat pesat, bergegas lurus melintasi langit yang penuh pertempuran. Dia melesat ke langit, langsung menuju 9 langkah surgawi. Itu Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tindakan Mu Chen segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Melihat usahanya untuk menskalakan 9 langkah surgawi, wajah beberapa ahli sedikit berubah, ingin mengambil tindakan untuk menghentikannya. Namun, setelah mengingat berita tentang Mu Chen yang menyebabkan Wudong kehilangan lengan, keraguan memenuhi hati mereka sejenak. Meskipun Mu Chen tampaknya hanya memiliki kekuatan di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Jika mereka mengambil tindakan tanpa peduli, mereka mungkin harus membayar harga yang cukup tinggi untuk itu. Saat para ahli itu ragu-ragu, bayangan naga raksasa yang membawa Mu Chen sudah bergegas ke puncak gunung. Dengan langkah kakinya, dia berubah menjadi sambaran petir, bergegas ke 9 langkah surgawi, bergegas langkah demi langkah dari platform batu dengan kecepatan kilat. Di depan perhatian semua ahli itu, dia langsung bergegas menuju langkah tertinggi. Tatapan dari banyak ahli yang hadir mulai berfluktuasi, sementara energi spiritual mereka bergegas keluar dalam upaya mereka ingin mengambil tindakan. Namun, mereka akhirnya menahan desakan mereka yang berlaku, mengarahkan tatapan mereka ke arah sosok Mu Chen. Mereka semua ingin melihat dengan tepat berapa banyak langkah yang bisa dilakukan pria itu. Menembak dengan kecepatan yang sangat cepat, Mu Chen telah melewati beberapa langkah, sudah mencapai langkah tertinggi keempat, mirip dengan seekor rok legendaris yang melebarkan sayapnya saat terbang. Mu Chen melanjutkan untuk menuju ke tangga yang lebih tinggi. Pada langkah tertinggi kedua, 7 sosok yang hadir semuanya menatapnya. Namun, perasaan yang hadir dalam tatapan mereka berbeda. Mendarat di platform batu di anak tangga ketiga tertinggi, saat ini ada selusin sosok, semua dari mereka dibalut fluktuasi energi spiritual yang kuat, dengan tidak satu pun dari mereka yang benar-benar tampak lebih lemah dari Wudong. Meskipun begitu, Mu Chen hanya melirik mereka, tanpa menunjukkan tanda sedikit pun akan berhenti. Bergerak, sosoknya Mu Chen langsung menuju Xia Youran, mengarah ke langkah tertinggi kedua di mana Mo Xingtian dan yang lainnya hadir. Namun, saat Mu Chen telah menembak di langkah tertinggi ketiga, raungan ledakan terdengar mirip dengan sambaran petir, bergema di langit. Seorang pria berambut panjang berjubah hijau memiliki ekspresi dingin dan galak di wajahnya, sementara energi spiritual yang tak terbatas meletus darinya, menembak keluar. Dia tampak seperti elang yang menerjang ke arah mangsanya. Detik berikutnya, bayangan mencekik menyelimuti keseluruhan Mu Chen. Tetap di sini untukku. Akhirnya, ada seorang ahli yang tidak mampu menahan terburu-buru garis lurus Mu Chen, mencoba untuk mengambil tindakan. Dia ingin menjatuhkan Mu Chen dari 9 langkah surgawi. Raungan ledakan tiba-tiba terdengar di langit, saat seorang pria berjubah hijau menerjang seperti elang saat energi spiritual tirani meletus darinya. Cahaya seperti emas berkilau dan terpancar di tubuhnya, memberi orang perasaan kehancuran yang tak tertandingi. Di bawah tinjunya, udara di depannya telah benar-benar hancur dan meledak terpisah, menyebabkan suara ledakan yang dalam bergema di cakrawala. Laki-laki berjubah hijau yang tiba-tiba mengambil tindakan segera menarik perhatian banyak orang, yang tatapannya langsung menggigil kaget di saat berikutnya. Laki-laki berjubah hijau disebut King Hu, dan memiliki kekuatan yang sangat tirani, memungkinkan dia untuk mendominasi wilayah benua surga utara, mirip dengan apa yang telah dilakukan Wudong, meskipun kekuatannya masih kurang jika dibandingkan dengan 3 kamar dagang yang hebat, serta pengaruh puncak seperti istana ekstrim barat, dia sama sekali tidak bisa dianggap lemah. Kekuatan orang di depan Mu Chen, King Hu sama sekali tidak lebih lemah dari Wudong sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia melepaskan kekuatan penuhnya,
Aura mengesankan yang memancar keluar menyebabkan jantung orang-orang berdebar. Pada saat ini, mereka semua bertanya-tanya bagaimana tepatnya Mu Chen bisa bergegas di bawah penghalang tirani dari King Hu. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa jika Mu Chen menunjukkan sedikit saja terhalang oleh King Hu, gerakannya menaiki tangga akan berakhir pada level ini. Itu karena setiap ahli lain yang berdiri di platform batu pada langkah ini tidak lebih lemah dari yang terakhir, dan sama sekali tidak akan membiarkan siapapun yang tidak lebih kuat dari mereka melompati kepala mereka untuk mencapai langkah tertinggi kedua dan menikmati ketuhanan yang paling sempurna. Baptisan rohani. Berdiri di platform batu di anak tangga tertinggi kedua, 7 sosok yang berdiri dengan bangga di sana juga mengamati pemandangan yang terbentang di anak tangga di bawah mereka. Pada saat ini, Xia Youran tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat serangan yang akan datang terhadap Mu Chen. Jika Mu Chen ingin memanjat sampai ke langkah tertinggi kedua, dia perlu menunjukkan kekuatan yang bisa mengintimidasi King Hu, karena para ahli lain di langkah yang sama tidak lebih lemah dari yang terakhir. Jika Mu Chen tidak dapat membuat kagum dan mengintimidasi mereka, yang lain mungkin tidak mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan dan naik ke langkah tertinggi kedua. Sebuah seringai lembut terdengar dari Liu Ying, dengan tatapan gelap penuh dengan tembakan hiburan ke arah sosok Mu Chen di bawah. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir, raungan rendah terdengar dari King Hu saat energi spiritual tirani dibawa bersama dengan tinju berangin menakutkan yang ditembakkan dari tinjunya, meliputi lingkungan Mu Chen. Pukulan cepat dan ganas itu lebih dari cukup untuk membunuh ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Jelas, setelah mengambil tindakan, King Hu ini segera melepaskan gerakan membunuh. Dia jelas tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada Mu Chen. Tinju berangin tanpa batas dengan cepat tumbuh lebih besar dalam visi Mu Chen, sementara suasana dingin meletus seperti tsunami. Energi spiritual dalam bentuk api hitam dengan marah meletus dari Mu Chen, dengan busur hitam petir mengelilingi permukaan tubuhnya. Pada saat ini, cahaya hitam legam mulai muncul dari kulitnya saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi 1 inci, sementara 2 tanda petir tiba-tiba muncul di dadanya. Diplorune Lightning Physique, pada saat aktivasi Lightning Physique-nya, udara di sekitar Mu Chen meledak terpisah, meledak keluar karena letusan energi yang kuat dari tubuhnya. Garis retakan muncul di tanah di bawah saat bumi hancur berkeping-keping, sementara gelombang kekuatan yang tak terlukiskan bergelombang di dalam tubuhnya mirip dengan tsunami raksasa. Menumpahkan emosinya, saat ekspresi tanpa emosi tergantung di wajah Mu Chen, lengan bajunya mulai berkobar dan beriak, menyebabkan suara kepakan berdering, mengambil langkah ke depan, kilat hitam melonjak dan meletus dari tubuhnya, sementara pukulan yang dikirim terbang keluar. Tinju berangin mirip dengan pencahayaan, tidak ada niat mundur sedikit pun. Petir hitam dengan gila-gilaan melingkari tinjunya. Detik berikutnya, penuh dengan kekuatan yang menakjubkan, tinju itu bertabrakan dengan tinju berangin yang masuk. Mirip dengan tabrakan antara 2 meteor, gelombang energi yang terlihat dengan mata telanjang langsung terpancar dari titik tumbukan, sementara udara dalam jarak 100 kaki dari 2 orang itu hancur dan meledak, berubah menjadi zona seperti vakum. Pada saat ini, wajah King Hu telah berkerut keras. Kekuatan yang datang untuk tinju Mu Chen sangat sombong, mirip dengan kilat yang menyambar dari 9 langit. Dengan cara tirani yang berlebihan, itu telah menghancurkan tinjunya yang berangin, sebelum mengalir dengan tidak menentu ke dalam tubuhnya, benar-benar menghancurkan pertahanan energi spiritualnya. Darah segar tak terkendali memuntahkan dari mulut King Hu, dengan sosok yang berani dan kuat mulai sangat gemetar saat dia terbang melintasi langit, mendarat di tanah di bawah. Lekukan yang dalam muncul di platform batu keras saat dia mundur puluhan langkah, sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat itu, 9 langkah surgawi tampaknya telah menjadi benar-benar sunyi. Wajah beberapa ahli mulai berfluktuasi, sementara bayangan kuburan muncul di tatapan yang dikirim ke sosok muda di udara. Meskipun mereka sebelumnya telah mendengar tentang berita tentang Mu Chen yang menyia-nyiakan salah satu lengan wudong, mereka semua menganggap itu sebagai rumor. Namun, pemandangan yang terbentang tepat di depan mata mereka tidak kurang dari kebenaran yang sebenarnya. Memang, pemuda dari Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kualifikasi untuk bergegas menuju langkah tertinggi di 9 langkah surgawi. Pada langkah tertinggi kedua,
Kebahagiaan dan kegembiraan terpancar dari mata indah Xia Youran saat dia menyaksikan pemandangan yang terbentang di depannya, sementara keterkejutan dan keheranan muncul di dalam hatinya. Tinju yang dilepaskan Mu Chen beberapa saat yang lalu benar-benar terlalu ganas, bahkan seseorang seperti King Hu langsung dihancurkan olehnya. Bagaimana mungkin seseorang dari tahap awal tahap penyelesaian surgawi melepaskan kekuatan seperti itu? Hanya pada saat inilah Xia Youran mengerti mengapa Mu Chen dipilih untuk mewakili Akademi Spiritual Surga Utara dengan kekuatannya yang sangat sedikit di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Memang, pemuda ini benar-benar luar biasa. Berbeda dengan dia, mata Liu Ying sedikit menyipit, sementara ekspresinya menjadi gelap dan dingin. Pada langkah tertinggi ketiga, setelah menstabilkan dirinya, King Hu menyeka noda darah di sudut mulutnya. Menatap Mu Chen, dia mundur 2 langkah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun demikian, arti dari tindakannya dinyatakan dengan jelas, bahwa dia tidak akan mengambil tindakan lagi untuk menghalangi Mu Chen. Apakah ada orang di luar sana yang ingin bergerak? Melihat sekeliling pada langkah tertinggi ketiga, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Berdiri tegak melawan kerumunan ahli, tidak ada jejak ketakutan di wajah pemuda itu. Di bawah energi spiritual yang meledak yang menutupi langit, sosok tinggi dan kurus, dengan wajahnya yang tampan, menyebabkan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Adapun para ahli di langkah tertinggi ketiga, fluktuasi emosional yang samar dapat terlihat di wajah mereka, sementara ketakutan dan ketakutan memenuhi tatapan mereka yang dikirim ke Mu Chen. Dengan kekuatan mereka berada pada level yang sama dengan King Hu dan yang pertama mampu menghancurkan yang terakhir dengan satu pukulan, sangat jelas bahwa kemampuan tempurnya benar-benar melebihi kemampuan mereka, meskipun perasaan tak terbayangkan menyembur keluar di hati mereka terhadap bagaimana Mu Chen mampu mencapai ini dengan kekuatannya hanya pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menerima kenyataan yang ada di hadapan mereka. Oleh karena itu, semua orang yang hadir tetap diam terhadap pertanyaan Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tersenyum tipis sebagai tanggapan. Kekuatan tirani dari Diplorune Lightning Physique juga melebihi harapannya. Intimidasi dan kekaguman yang disebabkan olehnya jelas dapat dinilai sebagai benar-benar sempurna. Terima kasih banyak. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah platform batu yang ada di langkah tertinggi kedua. Itu adalah lokasi utama untuk pembaptisan spiritual surgawi, dan penyebab kecemburuan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya semua orang yang mampu berdiri di atas platform batu itu adalah elit di puncak generasi muda di benua surga utara. Jelas ingin berdiri kokoh di sana dan mendapatkan kualifikasi untuk baptisan rohani surgawi pasti akan menghasilkan pertempuran yang benar-benar mengejutkan. Namun, dia, Mu Chen, tidak akan takut dan takut. Niat keras meletus dari murid kulit hitam pemuda itu saat dia menginjak tanah, menembak ke langit mirip dengan peng raksasa, di bawah tatapan penuh perhatian dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia bergegas langsung menuju langkah tertinggi kedua di langit. Masih ada orang lain yang mencoba naik ke anak tangga tertinggi kedua. Saat energi spiritual meletus di wilayah ruang ini, suara-suara heran mulai berdering dan bergema. Di luar gunung spiritual surgawi kekuatan dan pengaruh yang tak terhitung jumlahnya dari benua surga utara berdiri di udara, dengan berbagai tokoh tua semuanya mengarahkan pandangan mereka ke arah celah spasial di depan mereka. Saat ini ada layar cahaya bercahaya raksasa, dengan gambar langsung dari 9 langkah surgawi ditampilkan di dalamnya. Namun, itu hanya menunjukkan langkah tertinggi kedua dari 9 langkah surgawi. Jelas, berbagai tokoh tua tidak tega untuk mengamati pertempuran tak berarti di bawah ini, hanya pertarungan yang terjadi pada langkah tertinggi yang akan menarik bagi mereka, karena hanya orang-orang yang hadir di sana yang dapat memperoleh yang terbaik dari baptisan rohani surgawi. Berdiri di langit dengan tangan bersilang di belakang punggungnya, tidak ada satu emosi pun yang ditampilkan di wajah Din Tai Chang saat dia melihat gambar yang ditampilkan di layar bercahaya. 7 sosok yang ditampilkan di sana adalah tokoh elit di puncak generasi muda di Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, kali ini, dia belum melihat sekilas sosok Mu Chen. Beberapa tatapan tidak jelas melesat ke arahnya dari sekitarnya, terutama dari orang-orang di Istana Naga Iblis. Pada saat ini, seringai samar meringkuk dari sudut mulut penguasa naga hitam saat dia berpikir, bocah bernama Mu Chen itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memanjat 9 langkah surgawi,
Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan anak nakal itu. Kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara akan benar-benar kehilangan semua wajah mereka di sini. Orang yang mereka harapkan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk naik ke tempat di mana para elit teratas dari generasi muda pada akhirnya berada. Menembak pandangan mengejek ke arah Din Tai Chang, dia dengan santai menembakkan tatapan tajam ke dunia di depannya. Sementara niat dingin melintas di matanya yang sedikit menyipit. Kali ini, saya akan memastikan bahwa Anda tinggal di sini. Tai Chang, Akademi Spiritual Surga Utara akan selalu hancur dan pecah. Din Tai Chang tampaknya tidak menyadari bahwa Silau menembak ke arahnya, hanya melatih matanya ke arah layar spiritual yang bersinar. Di belakang Din Tai Chang, Luo Li dan Ling Xi juga melatih mata indah mereka ke arah layar bercahaya di depan mereka. Pada saat ini, kerutan kecil muncul di dahi Ling Xi saat dia berbicara dengan suara lembut. Apa yang terjadi? Dengan kekuatan Mu Chen, tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki kualifikasi untuk naik ke atas. Tidak perlu tidak sabar, kakak Ling Xi, dia akan muncul, kata Luo Li dengan senyum tipis. Terhadap Mu Chen, dia jelas memiliki lebih dari cukup kepercayaan padanya. Mengangguk kepala kecilnya, Ling Xi memiringkan pandangannya ke arah layar bercahaya, yang sekarang menunjukkan beberapa tanda aktivitas sedang berlangsung. Pada saat ini, di Akademi Spiritual Surga Utara, di udara di atas Akademi Spiritual, ada layar spiritual bercahaya besar yang tak tertandingi, dengan gambar yang ditampilkan di dalamnya adalah 9 langkah surgawi. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara berdiri di udara di sekitar layar energi spiritual yang bersinar, dengan lautan manusia membentang melintasi bentangan cakrawala yang tak berujung. Di beberapa posisi depan, Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xian, He Yao dan siswa top lainnya menatap erat ke layar bercahaya raksasa di depan mereka. Di dalam layar bercahaya, 7 sosok diam-diam berdiri di atas platform batu, memancarkan tekanan yang menyebabkan orang mati lemas. Pada saat ini, setiap siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara memiliki ekspresi serius yang tergantung di wajah mereka. Mereka adalah tokoh teratas di generasi muda dari benua Surga Utara. Mereka benar-benar tangguh. Namun, di mana Mu Chen, sampai sekarang, tidak ada satu pandangan pun tentang dia. Namun, saat keraguan dan kekhawatiran muncul di mata beberapa siswa, keributan tiba-tiba muncul di dalam layar bercahaya itu, menyebabkan pandangan semua orang langsung mengarah ke sana. Di dalam layar bercahaya, lautan awan tiba-tiba terbelah, sementara suara mendesing yang tajam terdengar. Detik berikutnya, sosok bercahaya melesat di udara dengan kecepatan kilat, sebelum menyelam ke bawah. Melanjutkan ke saat berikutnya, perasaan sengit yang tak dapat dijelaskan meletus dari sosok pemuda yang akrab yang muncul di depan mata mereka. Sosoknya mendarat dengan keras di platform batu pada langkah tertinggi kedua dalam 9 langkah surgawi. Pada saat ini, muncul seperti elang yang menukik turun dari langit. Pemuda itu tampak sangat mempesona. Suara teriakan dan sorakan yang ganas bermunculan di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, dengan suara yang memekakkan telinga semua orang yang bergema di seluruh dunia. Mu Chen akhirnya muncul, langkah tertinggi kedua dari 9 langkah surgawi. Saat sosok Mu Chen muncul di platform batu yang hadir di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, tatapan yang dipenuhi dengan berbagai jenis emosi, mulai dari kegembiraan, kegelapan, keingintahuan, atau ketidakpedulian yang terpancar dari 7 sosok yang hadir pada langkah ini. Saat dia mendarat, Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat ke tempat di mana semua orang memusatkan perhatian mereka. Termasuk Xia Youran, hanya ada 7 sosok yang hadir di sini. Namun, dia tahu bahwa 7 orang di depannya mungkin benar-benar menjadi tokoh teratas dalam generasi muda dari benua Surga Utara. Meskipun dia belum bersilaturahmi dengan mereka, dia sudah bisa merasakan bahwa setiap orang dari mereka memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan Wudong, dan bahkan King Hu yang mencoba menghalanginya barusan. Orang-orang ini benar-benar batu sandungan menuju tujuannya. Tentu saja, masih ada batu sandungan terbesar yang harus dia atasi. Tatapan Mu Chen melesat ke arah Mo Xingtian yang biasa dan tampak tidak spektakuler. Dengan mata datar yang terakhir menatap balik ke arahnya, hadir di mata itu tidak sedikit pun fluktuasi emosional, bahkan tidak ada niat membunuh di dalamnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia adalah mayat yang bergerak tanpa sedikit pun emosi, menyebabkan darah orang menjadi dingin.
Namun, Mu Chen tahu bahwa Mo Xingtian ini mungkin adalah lawan paling sulit yang akan dia hadapi di sini. Setelah penampilan Mu Chen, suasana yang awalnya tenang dan menyesakkan tampaknya menjadi lebih menekan. Diam-diam berjalan, Xia Youran menggenggam tangan Mu Chen saat dia menariknya kembali ke satu sisi, tidak membiarkan dia menjadi fokus perhatian, dan menyelamatkannya dari atmosfer mencekik yang telah berkumpul padanya. "Kenapa kamu sangat telat?" Xia Youran berbisik. "Aku sedikit terluka saat itu, jadi aku harus istirahat sebentar," jawab Mu Chen dengan senyum tipis, sebelum mengeluarkan mutiara perlawanan angin, menyerahkannya kembali ke Xia Youran. Dia berkata, "Terima kasih banyak, kakak senior Xia." Menerima mutiara tahan angin, Xia Youran tersenyum manis sambil berkata, "Tidak buruk, Anda cukup mampu untuk benar-benar bergegas ke sini. Sepertinya aku meremehkanmu." Melihat ke arah platform batu di depannya yang memancar dengan tekanan, Mu Chen bertanya, "Ada apa ini?" Sekelompok orang yang hadir telah berhenti pada langkah ini, tidak naik, atau mengambil tindakan apapun, menghasilkan atmosfer yang menekan untuk terbentuk, seperti potongan kayu yang menempel di tanah. Mereka saling memandang dengan ketakutan, menyebabkan Mu Chen tidak dapat memahami pemandangan yang ada di hadapannya. "Pembaptisan spiritual surgawi akan turun dari sana," kata Xia Youran sambil menunjuk ke posisi di titik tertinggi dari 9 langkah surgawi. Saat ini, ada gumpalan cahaya raksasa, memancar dengan kecemerlangan tanpa batas, mirip dengan matahari. Samar-samar, Mu Chen mampu melihat fluktuasi yang agak tak terbatas dan menakutkan memancar dari sana. "Di sana," ulang Mu Chen sambil sedikit melongo. Semakin tinggi yang berdiri di dalam 9 langkah surgawi ini, semakin besar yang mampu menyerap kekuatan pembaptisan. Adapun orang-orang di bawah, kekuatan pembaptisan yang dapat mereka serap hanyalah sisa-sisa yang tersisa dari mereka yang ada di atas, kata Xia Youran sambil tersenyum. Namun, masalah saat ini adalah, siapa sebenarnya orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di langkah tertinggi? Kekuatan baptisan bukannya tanpa batas. Semakin kecil jumlah orang yang hadir pada langkah tertinggi, semakin besar kekuatan baptisan tersedia untuk diserap oleh setiap individu. Hanya pada saat ini Mu Chen menyadari apa yang sedang terjadi. Sebelum dia mencapai 9 langkah surgawi, sudah ada 7 orang yang hadir di langkah tertinggi kedua. Jelas, tidak mungkin bagi mereka bertuju untuk berdiri di level tertinggi. Jika itu terjadi, itu tidak akan berbeda dengan anak tangga tertinggi kedua, tempat mereka semua berdiri. Berpikir seperti itu, tidak ada dari mereka yang mau berbagi kekuatan pembaptisan terbatas yang setara di antara ketujuh orang itu. Dalam situasi seperti itu, jika ada orang yang kejam yang kekuatannya jauh melebihi yang lain, yang akan segera menekan orang lain dan berdiri teguh pada dirinya sendiri pada langkah tertinggi untuk menikmati kekuatan pembaptisan yang paling sempurna, kebingungan akan berkurang. Namun, bahkan seseorang sekuat Mo Xingtian mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyatakan dirinya mampu mengalahkan 6 lainnya sendirian dan naik ke puncak. Oleh karena itu, sebelum kekuatan pembaptisan muncul, mereka telah jatuh ke dalam situasi yang membingungkan dan membingungkan ini. Sampai sekarang, dengan penambahan Mu Chen, situasinya menjadi lebih sulit untuk diurai. Sebuah perasaan sedikit menusuk pikiran Mu Chen, menyebabkan dia untuk melihat Liu Ying berdiri tidak jauh dari dia, mengirimkan tatapan sinis ke arah tubuhnya. Tempat di anak tangga tertinggi kedua sudah terisi. Saya khawatir mereka tidak bisa lagi menampung orang lagi. Suara Liu Ying yang terdengar acuh tak acuh terdengar, memecahkan suasana menekan yang ada di sini. Seketika, tatapan dari semua orang lain yang hadir di langkah tertinggi kedua berbalik ke arah Mu Chen. Jelas, mereka telah merasakan makna antagonis yang ada di balik kata-kata Liu Ying. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tidak senang dengan hal ini, karena mereka semua memiliki perasaan tidak enak terhadap Mu Chen, yang tampaknya muncul entah dari mana dan berusaha membagi bagian kekuatan pembaptisan mereka. Bagaimanapun, 7 orang yang hadir di sini dapat dianggap akrab dengan kekuatan satu sama lain, dengan rasa takut dan takut satu sama lain hadir di hati masing-masing. Namun, bagaimana mungkin Mu Chen ini, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, dianggap sebagai sesuatu, kekuatan di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Walaupun kekuatan tempurnya memang mencengangkan, sampai-sampai King Hu pun tidak mampu menghalanginya, tidakkah dia melihat King Hu dan yang lainnya tetap patuh pada langkah tertinggi ketiga, bahkan tidak berani
mencoba untuk menerobos ke sini. Perbedaan kekuatan jelas dipisahkan di tempat ini seperti dua dimensi yang berbeda. Seseorang hanya bisa berdiri pada langkah sesuai dengan tingkat kekuatannya, sebelum mengakui nasibnya dan menyerap kelebihan kekuatan baptis yang bocor dari atas. Adapun apakah seseorang dapat memperoleh baptisan, itu harus mengandalkan keberuntungan seseorang. Liu Ying, setelah melihat Liu Ying berbicara, Xia Youran segera tahu bahwa dia akan bermusuhan dengan Mu Chen, menyebabkan alisnya berkerut. Kamu harus tahu aturan tempat ini, Youran. Tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang menginginkan orang lain datang ke sini untuk mengambil sebagian dari kekuatan pembaptisan mereka. Orang-orang yang bisa berdiri di sini seharusnya mendapatkan pengakuan dari sebagian besar, setidaknya, kata Liu Ying dengan seringai tergantung di sudut mulutnya, menatap ke arah Mu Chen, dia berkata, namun, lihatlah sekelilingmu, selain Anda, apakah ada orang lain yang akan menyetujui dia berdiri di sini? Haha, apa yang Liu Ying katakan tidak salah, Youran. Jika ada yang bisa masuk ke sini dan menyerap kekuatan pembaptisan, itu akan membuat kekacauan. Tidakkah kamu tahu berapa banyak orang di bawah sana yang akan langsung menuju ke sini jika itu terjadi? Pada saat itu akan menciptakan masalah yang cukup besar. Senyum tipis muncul di wajah Dong Yuan kamar dagang surgawi Yuan saat dia berbicara. Meskipun orang lain dengan dingin menonton dari samping, semua orang tahu bahwa kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama seperti Liu Ying dan Dong Yuan. Tak satu pun dari mereka bersedia membagi sebagian dari kekuatan pembaptisan mereka untuk dibagikan kepada satu orang lagi. Dari semua orang, hanya Mo Xingtian yang tetap tidak berubah, dengan tidak ada satupun fluktuasi emosi yang muncul di wajahnya saat dia memelototi Mu Chen dengan matanya yang datar. Misinya kali ini adalah untuk melenyapkan Mu Chen dan merebut kembali harta istana naga iblis mereka. Namun, jika dia menderita kekalahan di tangan Liu Ying nanti, atau bahkan terbunuh, itu akan menyelamatkannya sedikit usaha. Jika dia diperlukan untuk secara pribadi mengambil tindakan terhadap seseorang dengan hanya tingkat kekuatan itu akan benar-benar membuatnya merasa sedikit enggan. Mendengar dan melihat semua reaksi hadir pada 7 orang di depannya, wajah tampan Mu Chen tetap luar biasa tenang dan tenang. Dia tidak merasa marah atau berapi-api terhadap kata-kata antagonis Liu Ying, karena semua ini dalam harapannya. Lagi pula, jika orang lain tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya yang berdiri di sini, dia pasti akan merasa sedikit curiga dan merasa ada sesuatu yang salah. Kamu, geram Xia Youran sambil sedikit mengatupkan giginya. Melihat masalah pertunangan kita, Youran, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Jika Anda ingin membuat mahkota murka, Anda juga akan ditendang dari sini. Pada saat itu, saya khawatir Anda akan menyia-nyiakan perjalanan Anda kali ini ke Gunung Spiritual Surgawi, kata Liu Ying dengan senyum tipis. Kamu bisa datang ke sini dan mencoba, Xia Youran meraung, matanya yang indah menyemburkan api kemarahan. Namun, saat dia bisa maju, dia dihalangi oleh Mu Chen, yang telah mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Terima kasih banyak, kakak senior Xia. Namun, saya tidak bisa membiarkan seorang wanita membela saya dalam masalah seperti itu. Melihat Xia Youran, senyum lembut muncul di wajah Mu Chen saat dia berbicara padanya. Liu Ying melangkah maju harus mewakili pemikiran para tokoh top lainnya di generasi muda dari benua surga utara. Jika Xia Youran masih memiliki niat untuk menghalangi mereka, masalah ini juga akan menimpanya, sesuatu yang jelas tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Xia Youran menggigit bibirnya. Secara alami, dia juga mengerti maksudnya, namun, dia benar-benar merasa marah terhadap nada dan gaya yang digunakan Liu Ying dalam kata-katanya. Haha, Anda hampir membuat semua orang merasa sedikit terperangah. Saya pikir Anda akan membiarkan seorang wanita menonjol untuk Anda sekali lagi. Setelah melihat tindakan Xia Youran dan Mu Chen, senyum menghina muncul dari sudut mulut Liu Ying. Dari apa yang dia ketahui, beberapa hari sebelumnya di Paviliun Spiritual Surgawi, Mo Xingtian ingin berurusan dengan Mu Chen. Pada saat itu, seorang wanita telah berdiri dan membantu Mu Chen untuk mengusir Mo Xingtian. Jika tidak, pada saat itu, dia seharusnya sudah menjadi mayat sedingin es. Namun demikian, menghadapi senyum menghina itu, Mu Chen tersenyum tipis. Mengambil langkah maju, Mu Chen menyapu pandangannya ke beberapa orang yang melihat ke arahnya dengan tatapan acuh tak acuh, sebelum berkata,
kualifikasi apa yang saya butuhkan untuk berdiri di sini dan menerima kekuatan pembaptisan? Mendengar kata-kata lugas seperti itu, senyum mengejek di sudut mulut Liu Ying semakin melengkung. Menggosok hidungnya, dia menjawab dengan senyum tipis, itu sangat sederhana, Anda hanya perlu membuktikan kualifikasi Anda untuk tetap di sini. Bagaimana saya membuktikannya? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, bayangan dingin telah muncul di dalam pupil hitamnya, sementara udara seperti dingin mulai perlahan menyebar darinya. Perlahan berjalan ke depan, Liu Ying berhenti tepat di depan Mu Chen, menjulurkan jarinya, dia melakukan aksi hooking yang lambat. Sementara senyum di sudut mulutnya mulai perlahan menjadi gelap dan menyeramkan. Saat ini terjadi, niat membunuh mulai perlahan terpancar dalam langkah tertinggi kedua. Kamu hanya harus tetap hidup, perlahan memiringkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, sebuah nasihat, saya tidak suka berkelahi dengan orang-orang, oleh karena itu, ketika saya mengambil tindakan, itu akan mengakibatkan kematian atau hasil yang sangat menyedihkan, jika Anda tidak dapat membayar harga seperti itu. Arahkan ke bagian bawah 9 langkah surgawi, suara dingin dan terpisah terdengar. Daripada enyahlah, ini bukan tempat di mana kamu bisa berada. Energi spiritual tanpa batas dengan marah meletus dalam sekejap, menyebabkan orang-orang yang berdiri di atas platform batu melihat ke atas dengan sedikit heran. Dalam sekejap berikutnya, sosok Mu Chen telah muncul tepat di depan Liu Ying seperti hantu, membawa gelombang energi spiritual yang melonjak, kaki Mu Chen terbang keluar, bahkan menyebabkan udara meledak karena angin yang dibawa oleh kakinya. Seperti palu cambuk, kaki Mu Chen menabrak kepala Liu Ying tanpa sedikit pun belas kasihan. Tendangan tunggal, langsung dan efisien, angin yang dibawa oleh tendangan itu diblokir oleh lengan Liu Ying, menyebabkan fluktuasi energi bergejolak, sementara celah muncul di tanah di bawahnya. Saat dia perlahan mengangkat lengannya, yang telah memblokir tendangan yang masuk, senyum di wajah Liu Ying perlahan tumbuh semakin jahat, sementara suara gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di platform batu dari langkah tertinggi kedua. Haha, kau benar-benar telah memilih keputusan yang begitu lugas, namun, kau benar-benar masih ceroboh. Bepergian seperti cambuk, kaki Mu Chen membawa energi spiritual tak terbatas saat itu terlempar keras ke arah Liu Ying. Setelah melihat ini, keterkejutan dan keheranan langsung melintas di mata orang lain pada langkah ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen sebenarnya tidak akan membuang-buang nafas dan segera memutuskan untuk mengambil tindakan. Bocah yang menarik, Dong Yuan bergumam dengan senyum tipis saat dia melihat dua orang yang sedang menghancurkan tangan dan kaki mereka bersama-sama dengan kegembiraan yang menggelegak di matanya. Dia benar-benar ingin melihat dengan tepat di mana pemuda ini, yang kekuatannya hanya pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi, mendapatkan keberanian untuk benar-benar memasuki konfrontasi melawan Liu Ying. Mengepalkan tangannya erat-erat, bayangan kekhawatiran muncul di mata indah Xia Youran. Meskipun Mu Chen telah mengejutkan semua orang pada langkah sebelumnya karena cara yang mengesankan di mana dia mengalahkan King Hu, Liu Ying sama sekali bukan King Hu. Meskipun yang pertama telah membuatnya kesal selama ini, dia benar-benar telah melewati bencana tubuh manusianya, dan benar-benar pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan Wudong maupun King Hu. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengkhawatirkannya. Pada saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun atau ikut campur dalam masalah ini. Jika Mu Chen ingin dengan kuat menancapkan kakinya di sini, dia perlu membuktikan kualifikasinya untuk bersaing dengan orang lain demi kekuatan pembaptisan. Itu berarti dia perlu menunjukkan tingkat kekuatan yang akan menyebabkan ketakutan dan ketakutan yang tulus pada orang-orang yang hadir di sini. Jika dia bersikeras untuk melindungi dan melindunginya, dia akan menjadi satu-satunya target dari semua sisi. Cara itu tidak akan membantu Mu Chen. Kali ini, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, Mu Chen, kata Xia Youran dalam hatinya sambil menggigit bibirnya. Ada tatapan serupa yang dilemparkan dari berbagai tempat di bawah langkah ini, karena Mu Chen jelas telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati beberapa orang ketika dia bergegas sampai ke langkah tertinggi kedua. Namun demikian, mereka semua mengerti bahwa apakah Mu Chen dapat berdiri kokoh di langkah tertinggi kedua semua akan ditentukan oleh hasil konfrontasi berikut. Jika dia mampu mengintimidasi Liu Ying untuk mundur, itu berarti dia memiliki kualifikasi untuk berbagi kekuatan pembaptisan dengan para ahli lain yang hadir di langkah tertinggi kedua.
Jika tidak, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mundur dari langkah tertinggi kedua. Di bawah tatapan penuh perhatian yang dilemparkan dari kerumunan di sekitarnya, senyum yang hadir di sudut mulut Liu Ying tumbuh semakin jahat, mengirim senyum sinis ke arah Mu Chen. Dia berkata, "Saya pernah mendengar bahwa Anda cukup kuat, kan?" Saat suaranya terdengar, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin dan gelap. Lengan yang menghalangi kaki Mu Chen berputar ke bawah dengan marah. Sementara tangannya tampak seperti cakar elang, jari-jarinya berkilau dalam cahaya dingin, membawa angin kencang saat dia menusuk kaki Mu Chen dengan marah. Saat cakar Liu Ying melesat, suara mendesing yang tajam terdengar. Sementara bekas luka samar tampak muncul di ruang sekitarnya seolah-olah struktur ruang telah terkoyak oleh angin tajam yang disebabkan oleh cakarnya. Cahaya dingin samar-samar muncul di mata Mu Chen saat dia melompat tiba-tiba, memberikan tepukan ke udara dengan telapak tangannya. Tubuhnya berputar dengan marah saat dia naik ke udara, sementara bayangan kaki yang cepat dan ganas yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dan membelah gunung membawa angin kencang tanpa batas saat mereka dengan keras menendang ke arah Liu Ying dengan kecepatan kilat. Lolongan meraung dari cakar Liu Ying bahkan tidak ada niat sedikit pun untuk menghindar atau mundur yang ditunjukkan olehnya. Menembak ke depan dengan cara yang benar-benar merajalela, itu benar-benar memblokir semua bayangan kaki yang menuju ke arahnya, berubah menjadi kepalan tangan, dengan keras menghantam bagian tengah bayangan kaki. Gelombang kejut energi yang terlihat dengan mata telanjang berdesir dari titik tumbukan, sementara getaran mengguncang sosok Mu Chen saat ia terbang mundur puluhan meter. Namun, tepat saat tubuhnya menyentuh tanah, Mu Chen menghentakkan kakinya dengan keras, menyebabkan tanah di bawahnya hancur berkeping-keping saat dia berubah menjadi bayangan sisa, menembak ke depan dengan kecepatan ledakan. Tepat pada saat dia menembak, kilatan petir hitam muncul dari dadanya, saat dua tanda petir muncul di dalamnya. Pada saat ini, otot-otot di sekujur tubuhnya tampak menyala-nyala saat energi spiritual yang tak terbatas meletus dari dalam tubuhnya mirip dengan longsoran salju. Tidak menunjukkan gerakan aneh apapun, dia mengirim satu pukulan yang bergemuruh, energi spiritual hitam legam tanpa batas menyembur keluar seperti tsunami. Ditambah dengan gelombang darahnya di dalam tubuhnya, kekuatan tirani dikirim ke tinjunya. Saat tinju menuju ke depan, udara sebelum meledak terpisah, sementara celah dalam muncul di tanah di bawahnya. Saat melihat kekuatan itu, jantung King Hu berdiri di anak tangga ketiga tertinggi untuk berhenti berdetak. Dibandingkan sebelumnya, pukulan yang datang dari Mu Chen ini jelas jauh lebih ganas dan kuat. Orang itu benar-benar ingin memasuki konfrontasi langsung dengan Liu Ying. Dia sudah melewati bencana tubuh manusianya. Tahu, tubuh yang dimiliki yang terakhir sudah akan sangat sulit bagi orang-orang yang telah sering berkultivasi dalam seni penyempurnaan tubuh untuk dicocokkan dan dibandingkan. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat dengan tepat seberapa kuat tubuh yang dimiliki seseorang yang telah menyeberangi bencana tubuh manusia. Liu Ying mencibir saat dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Kecemerlangan yang gelap dan menyeramkan langsung meletus dari seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tampak seolah-olah dia telah dicor dari baja. Mengambil langkah ke depan, tangannya gemetar seperti tombak, dia mengirim tinju yang menusuk langsung, mirip dengan sambaran petir, itu menabrak kepalan tangan Mu Chen yang masuk. Kedua tinju bertabrakan, sementara riak menyebar dari tanah di bawah keduanya, menyebabkan platform batu sekeras batu langsung berubah menjadi debu. Fluktuasi energi spiritual yang tidak menentu tersapu saat getaran mengguncang sosok Mu Chen, menyebabkan dia terdorong mundur selama puluhan langkah. Setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan tanah digiling menjadi debu. Setelah puluhan langkah, Mu Chen akhirnya berhasil dengan paksa mendapatkan kembali kendali dan menstabilkan dirinya. Pada saat ini, wajahnya yang tampan memiliki ekspresi yang sangat serius. Dibandingkan dengan Mu Chen, yang telah mundur puluhan langkah, kondisi Liu Ying tampak jauh lebih baik, hanya mundur beberapa langkah. Namun, tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang ditampilkan di wajahnya, dengan penyebaran kegelapan yang menggantung di sana. Itu karena dia tahu bahwa meskipun tinjunya tampaknya telah mengirim Mu Chen mundur, dia tidak dapat melukai yang terakhir. Tinjunya, yang lebih dari cukup untuk menghancurkan dan menghancurkan tulang orang-orang dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Tubuh berdaging yang terakhir benar-benar agak tirani, mampu melawan tubuhnya, yang telah melewati bencana tubuh manusia,
Sepertinya seni surgawi penyempurnaan tubuh yang dikultivasikan orang ini agak luar biasa. Menggosok tinju yang dia kirimkan sebelumnya, Mu Chen memberikan tatapan dingin ke arah Liu Ying. Jadi, orang yang telah melewati human body disaster mereka memiliki tubuh dengan level seperti itu. Ini sebanding dengan Diplo Rune Lightning fisik saya. Tidak heran mengapa orang mengatakan bahwa tahap akhir tahap penyelesaian surgawi biasa sama sekali tidak cocok dengan orang yang melewati bencana tubuh manusia mereka. Kekuatan tingkat seperti itu lebih dari cukup untuk menekan mereka. Jika bukan karena fisik dewa petirnya mencapai terobosan, Mu Chen mungkin bahkan akan ditekan dalam konfrontasi langsung ini. Kamu benar-benar memiliki beberapa tempat yang layak dipuji. Anda seharusnya mengandalkan keunggulan seperti itu untuk menghancurkan King Hu, kan? Menembak tatapan dingin dan terpisah ke arah Mu Chen, Liu Ying mencibir. Namun, apakah menurutmu aku hanya akan menggunakan kekuatan fisikku saat bertarung dengan orang lain? Energi spiritual kuat yang menutupi langit tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Ying, menyebar ke seluruh cakrawala. Megah dan agung, energi spiritual tirani menekan dari atas, menyebabkan perubahan samar muncul di wajah beberapa orang. Inikah kekuatan seseorang yang telah melewati bencana tubuh manusianya? Bahkan energi spiritualnya jauh lebih tirani daripada orang-orang dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Energi spiritual yang menutupi langit mengalir keluar. Tidak ingin memberi Mu Chen terlalu banyak waktu untuk bereaksi, Liu Ying dengan eksplosif menembak ke depan. Memberikan cengkeraman ganas di udara, energi spiritual hitam keabu-abuan muncul mirip dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya memanjang dan dengan keras didorong ke seluruh tubuh Mu Chen. Bayangan naga melayang di bawah kaki Mu Chen saat sosoknya menghilang dari posisi semula dalam desir. Bayangan hitam keabu-abuan yang penuh dengan energi spiritual yang sangat kejam menusuk ke arah tempat Mu Chen sebelumnya berdiri, meninggalkan lubang dalam yang bagian bawahnya tidak bisa dilihat. Melihat bahwa serangannya hanya mengenai udara tipis, tidak ada perubahan dalam ekspresi Liu Ying saat dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan sosok bercahaya hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas melintasi cakrawala, tampak mirip dengan hujan panah yang menutupi langit. Biarkan aku melihat seberapa cepat kamu bisa bergerak. Seringai dingin terdengar dari Liu Ying saat dia menunjuk dengan jarinya. Detik berikutnya, sosok bercahaya hitam keabu-abuan yang menutupi langit menyelimuti Mu Chen, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang dari segala arah. Sekarang, Liu Ying telah menggunakan kekuatan aslinya, menunjukkan kekuatan tirani yang dimiliki oleh seseorang yang telah melewati bencana tubuh manusia. Ini menyebabkan Mu Chen merasakan tekanan, karena lawan seperti itu sangat sulit dihadapi. Saat bayangan hitam keabu-abuan bercahaya yang menutupi langit menyelimuti, masing-masing bayangan sangat tajam, memancar dengan aura seperti pedang, meskipun mereka tampak agak suram, menyebabkan tidak ada yang berani meremehkan kekuatan mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen bertepuk tangan, sementara energi spiritual terbakar dengan api hitam bergegas ke langit. Pada saat berikutnya, saat bel berbunyi, itu berubah menjadi pagoda hitam raksasa, membungkus dan melindungi Mu Chen di dalamnya. Bayangan bercahaya yang menutupi langit menghantam pagoda bercahaya hitam dari semua sudut, menyebabkannya sedikit bergetar, meninggalkan bekas goresan putih di permukaannya. Namun, pertahanan pagoda yang bersinar itu sangat mencengangkan, tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh, bahkan setelah menahan serangan seperti itu pada tingkat ini. Ini menyebabkan beberapa ahli yang mengamati konfrontasi ini merasa kaget dan takjub di dalam hati mereka. Jelas, tidak satu pun dari mereka mengharapkan Mu Chen untuk sepenuhnya bertahan melawan semua serangan Liu Ying. Jangan menyebutkan tentang tahap awal tahap penyelesaian surgawi, bahkan orang-orang di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi tidak akan dapat mencapai prestasi seperti itu. Memang, pemuda dari Akademi Spiritual Surga Utara ini agak luar biasa. Melihat bahwa semua serangannya telah diblokir, ekspresi wajah Liu Ying menjadi semakin gelap, sementara niat membunuh berkembang dan meletus dari matanya. Berkali-kali, serangannya gagal melenyapkan Mu Chen, sesuatu yang jelas-jelas menyebabkan dia tidak dapat menahan wajahnya yang biasa. Di langit, pagoda bercahaya hitam perlahan menghilang, mengungkapkan sosok Mu Chen sekali lagi, melihat ke bawah pada Liu Ying dari atas, niat dingin meletus dari dalam pupil hitamnya.
Aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan pengakuan dari yang lain hanya dengan memamerkan kecepatan dan pertahanan seperti kura-kura. Suara gelap Liu Ying terdengar. Membalas dengan mencibir, Mu Chen tidak membuang waktu untuk berbicara kembali dengan Liu Ying, bertepuk tangan dengan marah. Energi spiritual meletus dari dalam tubuhnya tanpa menahan diri sedikit pun. Saat dia membentuk segel dengan tangannya, hamparan langit berbintang raksasa muncul di belakang punggungnya. Saat bentangan langit berbintang muncul, melangkah keluar, mengendarai ombak dan menyalakan langit, 3 bayangan binatang, seekor harimau putih, seekor kura-kura hitam dan seekor burung vermilion muncul di langit, memancar dengan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan. Oh, Anda akhirnya memutuskan untuk meluncurkan serangan Anda? Melihat tontonan terbentang di depannya, Liu Ying mengangkat alisnya saat senyum dingin dan terpisah muncul di wajahnya. Namun, jika Anda hanya pada level ini, saya akan menyarankan Anda untuk tidak membuang wajah Anda di depan semua orang. Ah, benarkah? Senyum muncul di wajah Mu Chen, yang tampak sangat dingin dan beku, menekan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan misterius. Sebuah suara dingin terdengar, bagaimana dengan ini? Raungan naga yang mengguncang langit dan bumi bergema tiba-tiba dari langit berbintang saat energi spiritual yang tak terbatas dengan gila-gilaan keluar dan mengembun bersama. Pada saat berikutnya, kerumunan tampak kaget ketika naga biru raksasa yang terdiri dari energi spiritual meliuk-liuk di udara, sementara perasaan tekanan yang tak terlukiskan memancar ke seluruh bentangan dunia. Ini mirip dengan keturunan naga surgawi sejati, kitab suci 4 konstelasi dewa, segel surgawi dari naga Azure. Terima kasih telah menonton.